Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Angkasa Pura II memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2022 jalur udara akan terjadi pada 30 April 2022. Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kesiapan mudik di Bandara Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Yusrin Zata langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Zata, bagaimana situasi terkini Bandara Soekarno-Hatta jelang arus mudik Lebaran? Maria, saat ini saya berada di Terminal 1A Domestik, di mana di belakang saya ini sudah mulai ramai sejak pagi tadi. Ini penumpang yang melakukan mudik ini sepertinya lebih awal daripada masa arus mudik Lebaran 2022. Hal ini sesuai dengan prediksi dari PT Angkasa Pura II yang memang menyatakan jika sudah terjadi lonjakan penumpang sejak 22 April 2022 yang lalu. Dan oleh karena itu PT Angkasa Pura II ini sudah mengaktifkan posko angkutan Lebaran ini mulai 22 April kemarin hingga 10 Mei mendatang. Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaludin mengatakan jika pengaktifan posko angkutan mudik Lebaran ini lebih awal karena sebagai antisipasi lonjakan pemudik yang memang ini sudah terlihat dan juga melihat karena tahun ini merupakan mudik Lebaran pertama sejak 2 tahun. Setelah 2 tahun kemarin masyarakat ini tidak mudik Lebaran. Dan pada tanggal 22 April kemarin ini dinyatakan jika penumpang yang meninggalkan Jakarta ini sudah mencapai 110.000 penumpang yang meninggalkan Jakarta melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta, dan kemudian prediksinya untuk puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 30 April mendatang, di mana prediksinya ini ada 120 penumpang yang meninggalkan Jakarta. Kemudian untuk arus balik sendiri ini PT Angkasa Pura II memprediksi akan terjadi pada 8 Mei 2022, di mana sekitar kurang lebih 200.000 penumpang ini akan kembali ke Jakarta dari daerah masing-masing. Maria. Zata, lalu terkait tinjauan Menteri Perhubungan, apa saja poin yang diperiksa? Ya, pagi ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini melaksanakan apel gabungan untuk dan juga meninjau kesiapan dari angkutan mudik Lebaran terutama di sektor transportasi udara, tepatnya di Terminal 1B Bandara Udara Soekarno-Hatta, di mana tadi didampingi oleh jajarannya beserta dengan otoritas bandara. Ini meninjau sekaligus melakukan rem check atau meninjau untuk kesiapan mudik Lebaran terutama di Terminal 1 Domestik yang memang baru dibuka beberapa hari yang lalu. Adapun yang ditinjau atau yang diperiksa oleh Menhub Budi Karya Sumadi adalah terminal kedatangan, kemudian juga lokasi check-in, lalu maskapai hingga fasilitas-fasilitas bandara, karena memang Terminal 1 ini baru dibuka kembali dan juga dipastikan jika fasilitas atau infrastruktur dari Terminal 1 ini harus dibuat senyaman mungkin bagi para penumpang yang akan mudik Lebaran. Dan kemudian tadi juga Menhub memeriksa atau meninjau ruang tunggu bandara dan juga tadi sempat ke landasan untuk mengecek kesiapan pesawat, baik secara kondisi pesawat juga hingga ke bagian dalam pesawat hingga ke bagian pelayanan dari maskapai. Dan kemudian ada beberapa hal yang memang digarisbawahi oleh Menhub Budi Karya, di mana pada masa mudik Lebaran ini yang harus diperhatikan adalah masalah safety atau keselamatan. Jadi memang selain memaksimalkan pelayanan dan juga fasilitas dan infrastruktur, ini keselamatan tidak boleh dinomorduakan, harus menjadi yang paling utama. Jadi pengecekan dari sebelum terbang hingga nantinya pada saat mendarat secara fasilitas pesawat dan juga kesiapan pesawat dan maskapai sendiri ini harus dinomorsatukan dan harus diperhatikan hingga detail. Dan kemudian hal ini terutama dilakukan untuk menciptakan mudik Lebaran 2022 yang aman dan juga sehat. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Mudik kali ini tidak sama dengan mudik-mudik sebelumnya. Tentu 2 tahun membuat dahaga akan pulang ke kampung halaman itu tinggi. Jadi bisa jadi terjadi puncak pada tanggal 28, 29, 30. Tapi saya dengar tiket yang mulai hari Senin itu masih banyak. Demikian Maria, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, laporan langsung dari Zata, terima kasih.